Dulu saya merantau Mas, 3 tahun pulang nggak bawa apa-apa. Terus saya belajarlah tani. Teman-teman lihat teman-teman tani kok sukses, saya nanam. Kalau sekarang itu kan banyak orang-orang itu ya suka gaya-gaya gitu loh Mas. Iya. Nggak ada apanya itu buktinya lah. Iya. Saya bertani, saya berapapun saya kotor, per hari saya kotor-kotoran, seperti saya hasilnya Mas. Hasilnya ya. Iya. Di rumah itu ada apa ya? Roda 4-nya berapa Mas ya? Daripada main slot, main herek, main judi, main karaoke, mending tani. Kalau tani, kalau ada hasilnya baru buat karaoke itu gak masalah. Bagi-bagi gitu loh Mas. Ya, oke. Bagi-bagi. Betul. Hasil panennya ini ya segini buat senang-senang, ya segini buat berjuang lagi. Wah, siap. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Nanda Aditya pada channel Halbanero Official. Kali ini kita akan mereview dan sedikit wawancara dengan Pak Pirno selaku pengelola lahan Nerotafi ini. Sedikit kita flashback ke yang lalu, di mana Pak Pirno ini sudah sebelumnya pernah menanam ponirun hingga panen lebih dari 30 kali. Nah, setelah ponirun tersebut, beliau sekarang menanam Nerotafi, di mana bentuk penjelasan lebih detail mengenai perawatan, kemudian panen, kendala, dan lain-lain nanti bisa disimak dalam berikut ini. Oke, kali ini saya sudah bersama Mas Joko Pirno, di mana beliau ini pengelola pada lahan budidaya kali ini. Sedikit nanti kita bertanya-tanya bagaimana soal perawatan, terus kemudian sistem budidayanya, terus kemudian bisa dilihat kalau kondisi lahan ini tumpang sari dengan tomat, nanti bisa dijelaskan oleh Mas Pirnonya sendiri. Terus kendala ketika proses budidaya ini apa, nah nanti akan dijelaskan oleh Mas Pirno. Monggo Mas, perkenalan diri. perkenalkan, nama saya Joko Pirno, alamat Ngembal, Kecamatan Wajak, tanam cabai di Desa Pandansari, Wonosari, Kecamatan Poncosumo. Oke, jadi sedikit bertanya-tanya ya Mas. Jadi kalau dilihat bahwa cabai Nerotafi ini bagus, meskipun tumpang sari dengan tomat, tapi kelihatannya tetap bagus dan sehat. Nah, mulai dari persiapan lahan untuk budidaya ini, bagaimana sih Mas, dari olah tanahnya, kemudian ukuran bedengnya, terus jarak antar tanamannya, terus kemudian apakah pakai pupuk organik atau tidak, kemudian pakai dolomit atau tidak. Nah, monggo dijelaskan. Saya pakai dolomit, lalu pakai vertipos. Terus untuk jarak tanamnya antar tanaman ini berapa Mas ya? 60. Oh, jarak antar tanam jadi 60 ya. Terus kemudian jarak jumlah ya apa, lebar bedengannya berapa meter ini kira-kira? 40 Mas. Oh, ininya jadi lebar ini 40, ke sana juga 40. Terus lebar totalnya ini Mas, kalau dari sini ke ujung sana 160. jadi 160 Mas ya, tapi jarak tanahnya 60 sentian. Nah, jadi ketika awal fase vegetatif atau awal tanam itu, apakah ada kendala atau tidak, serangan hama atau penyakit ketika awal tanam itu ada atau tidak Mas ya? Alhamdulillah ini aman Mas. Aman. Jadi ketika awal sampai mulai berbunga ini awal nggak ada kendala apa-apa Mas ya? Nggak ada. Nah, jadi kalau udah tanpa ada aplikasi pupuk atau pestisida lain di fase awal itu bagaimana Mas ya? Jadi pemupukan di awal, terus kemudian apakah ada penyemprotan di awal tanam itu? Penyemprotan awal itu pakai kalsium, Ya. lalu dikocor 6 hari lagi. Tiap minggu Mas. Oh, baik, hampir seminggu sekali itu Ya, dilakukan sekali. pengocoran sampai
Nah, itu pengocoran tersebut dilakukan sampai kapan Mas ya? Apakah sampai ketika fase berbunga apa sampai sekarang masih setiap seminggu sekali itu dikocor? Iya, sampai sekarang mas. Sampai sekarang masih. Iya. Jadi perlakuan yang sama di pemupukan itu nggak pakai di pupuk mesbio. Apa pupuk Kering, nggak pakai? pakai mas, Pakai tetap pakai. tetap pakai itu mas. Saya selama umur 20 hari itu saya pakai C4 daun batang. Oh, C4 hijau jadi ya? Ya, yang hijau. Kalau sudah 1 bulan Iya. pakai yang merah. Oh, jadi C4 yang merah itu mas. Jadi ketika masuki 1 bulan itu udah berganti ke yang merah dari yang hijau. Ya, Nah terus lanjutannya bagaimana Mas? Karena kita tahu kan bahwa ini udah memasuki musim penghujan, di Ya. mana yang ditakutkan petani ya patek Ya. atau antraknosa lah. Kemudian ada juga layu fusarium. Nah perawatannya jenengan untuk mencegah, karena saya lihat juga jarang ada tanaman yang terkena patek atau terkena layu pada lahan ini. ya mas. Saya itu kalau kocornya kalsium itu tiap minggu. Kocor semprot itu tiap minggu mas. Jadi tiap seminggu sekali itu Ya. C4 yang hitam itu Mas ya, C4 Ya, kalsium. Kalsium itu mas. Itu hanya disemprot C4 kalsium aja apa dicampur dengan fungisida yang lain? Kadang 1 minggu saya campur, 1 minggu saya single aja. Oh, jadi kalau hitungannya 2 minggu itu seminggu yang pertama dicampur Ya. fungisida yang lain, terus yang di minggu kedua hanya C4 kalsium aja. Ya, Tapi kalau dilihat dari aplikasi C4 tadi yang rutin mulai dari fase berbunga itu kelihatan Mas ya efek dari efek mas kelihatan. Bunga-bunga kan tidak rontok. ya. Terus Terus bunganya itu cepat banyak gitu loh mas. Perkembangannya itu cepat gitu kalau pakai C4 yang merah itu. ya, oh. Jadi bunga-bunga ini kan hasil dari aplikasi C4 yang Ya mas. umur ketika awal 1 bulan 1 tadi Mas. bulan. Jadi kelihatannya sekarang Mas ya. Iya mas. Jadi di awal sampai sekarang yang sering dilakukan itu Kocor. kocor Ya, setiap kocor. seminggu sekali. Nah, ketika memasuki fase mulai berbunga ini Mas ya, apakah ada kendala atau tidak ketika menanam cabai Nerotavi ini? Gak ada mas. Belum ada sama sekali Mas ya. Belum ada mas. Meskipun sekarang udah mulai musim penghujan, Ya tapi untung berarti masih belum ada serangan penyakit sama sekali. belum. Tanaman cabai Nero ini udah umur berapa Mas ya kira-kira? 62 hari mas. Jadi sekarang tanggal 18 Januari itu usia udah 60 harian. Iya. Udah pernah panen atau belum Mas di umur 60 ini? Belum mas. Oh belum ya Mas? Belum. Ya karena kalau dilihat emang belum waktunya masak juga. Masih 62 hari. Siapa tahu Masnya panen awal hijau dan langsung dipetik karena kebutuhan dapur. Enggak mas. Jadi emang di lahan ini serangan untuk hama atau penyakitnya nggak ada sama sekali Mas ya. Enggak ada mas. Terus ini Mas, saya kan ngelihat bahwa di sela-sela Nerotavi ini ada tomat. Oh tomat. Ya, tomat ini apakah tanamnya sama sih apa enggak dengan cabai Neronya? Apa selisih umur berapa? Sama mas. Berarti bareng Mas ya? Ya bareng. Berarti bareng untuk proses tanamnya. Ya. Terus ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya Mas ya. Jadi pesan kesan nih panjenengan atau sampean ini mengenai menanam cabai Nerotavi ini bagaimana? Sangat puas mas. Nanam cabai Nerotavi ini. Buahnya itu banyak. Ya, Enggak apa itu? Kutu kebun itu enggak gampang nyerang gitu loh. Pertumbuhannya itu cepat. jadi nggak ada sisi negatif ya Mas dari cabai Nerotavi ini. Enggak ada mas. Oh, Kalau di tomat ini ya. kan nahan lalat buah mas. Ya, oh, kalau di tomatnya malah terserang lalat buah. Iya mas. Tapi di Neronya Enggak nggak ikut keserang. enggak ikut ke sarang mas. Padahal posisinya itu jejer. Jejer. Jadi lalat buah itu ten tomat. Oh, cuma di tomatnya aja Mas ya. Iya. Nggak sampai ke Neronya. Berarti virus itu ten tomat. Makanya kalau dilihat tomatnya juga mulai kuning-kuning daunnya Ya. Mas ya. Tapi Neronya masih Aman. normal aman ya. Aman. C4-nya kan rutin mas. Ya, Tiap minggu. minggu sekali. Iya. Minggu campuri terus. Pakai selang-seling lah mas. Iya. Selang-seling. Kalau fungi saya pakai antrakol.
C4 masih tetap. Jadi aplikasi yang fungi tadi, antrakol tadi sebenarnya dilakukan sebelum ada kendala penyakit gitu Mas ya? Iya. Di masih berarti udah siap bahwa karena udah tahu lah ketika ini ada musim hujan, Ya, berarti zaman udah menyiapkan kalau berarti kalau musim hujan nih penyakitnya ini sebelumnya wis ada aplikasinya gitu Mas ya? Iya Mas. Sebelum hujan kita sedia payung. Wah, Iya. bahasanya sedia payung sebelum Ya, hujan berarti Mas ya? hujan. Sebelum ada penyakit kita semprotkan dulu fungi-fungi C4 itu. Biar kalau aman. kelihatan lah Mas. Bunganya itu kan bisa aman Mas. Ada serangan penyakit itu kan nggak langsung nyerang. Soalnya udah diprotek sebelum Ya, dahulu ya, bener. gitu. Sebelum Nerotavi ini jenengan sudah pernah menanam apa saja sih? Saya pernah nanam cabai ponirun, lestari, sakagen pernah Mas. Alhamdulillah sukses lah. Berhubung harganya itu turun. Naik turun aja. Iya. Alhamdulillah tanamannya itu katakan sempurna lah. Iya. Gitu. Jadi Saya senang sekali. Terus ada teman saya lihat, pakai Nerotavi aja. Saya ikut. Kok ternyata bagus. Bagus. Kalau saya ikut nanam. Berarti ada rasa kebanggaan Mas ya menanam Nerotavi ini karena kalau dilihat memang bagus itu Mas ya. Ya. Dan Saya suka Mas produk Albanir. Tanamannya itu loh, betul nggak gampang apa ya? serang penyakit Ya, kuning. serang penyakit kuning nggak gampang gitu loh Mas. Kuat-kuat berarti Mas ya. Kuat-kuat. Pasti hijau berarti Mas ya. Ya, gitulah. Jadi nah flashback aja Mas ke yang dulu. No, ponironya itu udah sampai sekarang masih atau itu udah habis dan udah berapa kali panen? Saya itu dulu panennya itu sekitar 40 peti Mas. 40 petian. Iya Mas. 40 petian panen itu berapa populasi Mas? Jumlah tanamnya. Iya. Jumlah tanamnya sekitar ada yang kan beda lokasi. Iya. Ada yang 3.000 batang. Iya. Ada 66.000 batang gitu. Tapi totalnya dapatnya 40 petian itu Mas ya. Iya Mas. Tertinggi dapat berapa kilo Mas dari tanaman segitu? Tanaman yang 3.000 pohon itu Mas, itu harga petiknya ke-7 itu dapat 8 kintal ya Mas. 7 dari 8 kintal dari 3.000 tanaman. 3.000 tanaman. Baru petian ke-7. Ke-7 itu Mas. Dari 40 petian berarti Mas. Iya Mas. Masih panjang berarti. Panjang. Kalau perawatannya ya itu, saya pakai C4 itu harus rutin Mas. Oh, rutin tetap. Ya. Jadi Memuaskan lah hasilnya itu Mas. jadi nggak ada kendala apa-apa karena sebelumnya udah antisipasi. Iya Mas. Tadi sedia payung. Ya sedia sebelum hujan itu ya. Itu moto Mas ya. Ya, Mas. Jadi karena ini mungkin ada beberapa pertanyaan terakhir Mas ya. Jadi Iya Mas. karena saya dilihat tanamannya bagus. Nah, pertanyaan saya, kenapa kok mau jadi petani? Karena adanya banyaknya pekerjaan di luar sana yang mungkin lebih baik untuk dipandang lah. Nah, kenapa kok memilih menjadi petani itu? Dulu saya merantau Mas, 3 tahun pulang nggak bawa apa-apa. Terus saya belajarlah tani. Teman-teman lihat teman-teman tani kok sukses, saya nanam. Jadi dulunya merantau Mas. 3-4 tahun di mana Mas ya kalau boleh tahu merantaunya itu? Saya di Kalimantan Mas. Di Kalimantan. Ya. Jadi 4 tahun ternyata nggak berhasil. Berhasil lah. Gitu. Pulanglah lihat sekeliling Lihat, ya. lah. Ternyata di teman-teman itu banyak yang Tani. menjadi seorang petani dan alhamdulillahnya Mereka teman. sukses. Nah, terus Masnya tadi termotivasi karena melihat teman-teman tadi ya untuk menjadi seorang petani gitu. Nah, Iya ya. petani sekarang kan banyak yang usianya mungkin sekitar 40 ke atas lah. Banyak yang Iya. udah mulai sepuh-sepuh. Nah, untuk kaum muda-mudi ini ada nggak sih pesan-kesannya? Jadi biar kaum muda-muda ini tidak melihat sisi negatifnya dari petani, ada hal-hal baik yang bisa diambil dari sisi petani gitu Mas. Iya ya Mas. Kalau sekarang itu kan banyak orang-orang itu ya sudah gaya-gaya gitu loh Mas. Iya. Gak ada apanya itu buktinya lah. Iya. Saya bertani, saya berapapun saya kotor, per hari saya kotor-kotoran, seperti saya hasilnya Mas. Hasilnya ya. Iya. Di rumah itu ada apa ya? Roda 4-nya berapa Mas ya? Kalau kotor kan
biasa mas, normal, orang, iya. biasa dijuluki orang gitu kan, tuh lapo kon tani ae. Kotor bisa dicuci. Ya, gitu. Pesan saya untuk anak muda, daripada main slot, main herek, main judi, main karaoke, mending tani. Kalau tani, kalau ada hasilnya baru buat karaoke itu gak masalah. Bagi-bagi gitu loh mas. Ya, oke. Bagi-bagi. Betul. Hasil panennya itu ya segini buat senang-senang, ya segini buat berjuang lagi. Wah, siap. Gitu, Mas. Terima kasih atas waktunya Mas Joko Wirno. Ya, Mas. Saya ulangi lagi pesan yang sangat mengenai hati lah dari Mas Joko Wirno tadi, di mana anak muda seperti saya daripada keluyuran, daripada ngeslot, judi bola, judi mahjong ataupun hal-hal negatif lainnya, mending kita belajar bertani, betul Mas? Iya mas. Hasilnya kelihatan Ya. juga. Ya siapa tahu nanti bisa bagi rezeki ke karaoke gitu ya. Gitu. Kalau ada hasilnya mas, Nah. ya dikit-dikit lah. Ya bagi-bagi kiri kanan gitu Mas ya. Ya gitu Jadi lah. terima kasih Mas Joko Wirno. Ya, Mas. Saya akhiri Nanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.